iPad Pro ada 11 inci, ada 13 inci. Dua ukuran iPad yang disediain sama Apple memang jujur bikin gua itu galau banget pas dulu mau beli. Nah, pas banget kali ini di depan gua udah ada dua-duanya nih, iPad Pro 11 inci, yang mana ini versi M4 dan 13 inci ini adalah yang versi M5. Yes, keduanya udah gua pakai sendiri dan di video kali ini gua pengen share ke kalian nih perbandingannya kayak gimana, plus minusnya apa dan kira-kira ini tuh cocoknya buat siapa. Jadi, langsung aja, cus kita mulai videonya. Let's go. Wah, crispy suaranya. Nah, kalau ngomongin iPad sendiri buat gua personally, iPad itu adalah kayak device penghubung antara iPhone sama Mac. Dimana ketika gue pengen nonton video lebih nyaman di rumah, gue tuh taruh iPhone gue dan gue akan buka iPad. Dan kalau gue lagi di rumah tiba-tiba mesti balas email, gue lebih prefer buka iPad dibandingin gue pakai Mac. Kayak entah kenapa ada gap yang kosong gitu loh ya antara iPhone sama Mac, dan iPad inilah device yang pas buat ngisi gap tersebut. Dan gue rasa itulah alasan awal Steve Jobs ngedesain iPad ini. Bukan buat ngegantiin Mac ataupun sekedar iPhone yang lebih gede. iPad itu kayak pelengkap di antara keduanya. Dan gue cukup beruntung gue masih punya tuh iPad generasi pertama, walaupun ada di rumah gue di kampung halaman gue. Nanti gue coba sekali-sekali gue akan bahas buat di 2026. Oke, kita ngomongin desain untuk iPad Pro sendiri memang menarik banget karena bisa dibilang ini adalah device tertipisnya Apple. Yes, lebih tipis dibandingin iPhone R sekalipun. Terutama yang varian 13 inci. Ini nih tebelnya cuma 5,1 mm. Jadi tipis banget dan dipegang tangan itu as always device-nya Apple itu kayak ada feeling yang spesial gitu ya, kayak premium. Build quality-nya juga kayak berasa solid gitu. Nah, buat portability sendiri hands down pastinya yang 11 inci akan lebih portable, lebih gampang masuk ke tas-tas dibandingin si iPad Pro 13 inci yang memang lebih gede. Dari segi bobot sendiri kalau iPad jujur ya menurut gua enteng-enteng aja sih, walau memang jadi berat ketika nempel sama aksesoris utamanya yaitu si Magic Keyboard ini. Buat iPad Pro yang 11 inci, kalau dipakai Magic Keyboard itu bobotnya jadi 1,04 kg. Dan yang 13 inci ini jadi 1,24 kg. Jadi mungkin kalau kalian pengen ringan dan tetap pengen dipakainya produktif, mungkin harus cari alternatif keyboard eksternal. Dan gua ada salah satu keyboard menarik ini dari Nilkin. Yes, jadi ini dia Nilkin Cube Keyboard, sebuah foldable keyboard yang super ringkas ya, dan pilihan warnanya kalian bisa lihat banyak banget. Cocok buat kalian lagi nyari keyboard portable yang nggak cuma cocok buat berbagai jenis iPad ya, mulai dari iPad mini hingga iPad Pro, tapi juga cocok buat handheld gaming, buat living room PC, dan masih banyak use case lainnya. Nah, keyboardnya enak dipakai buat ngetik ya, layoutnya 65% dan trackpadnya juga cukup gede yang bisa juga berfungsi sebagai numpad. Koneksinya via Bluetooth dan bisa ke 3 device sekaligus. Baterainya rechargeable up to 10 jam sekali pakai, dan keseluruhan paket ini tuh cuma 17 mm dan bobotnya 270 gram, jadi ringan banget. Materialnya silikon tapi finishnya kayak berasa kulit gitu ya, leather, dan sudah dites lipat lebih dari 10.000 kali, jadinya aman buat jangka panjang. Nah, Nilkin juga punya beberapa line up produk lain untuk keyboard iPad, jadi kalau kalian penasaran pengen lihat-lihat bisa mampir ke iBox atau Digimap, dan juga bisa dicek ke Nilkin Official Store yang ada di e-commerce favorit kalian, dan juga bisa lewat link paling pertama di kolom deskripsi di bawah. Sekarang kita lanjut lagi compare iPad-nya. Oke, next kita langsung aja masuk ke part yang menurut gua ngasih experience terbaik dari sebuah iPad Pro, yaitu di layarnya. Nah, buat yang belum tahu, iPad Pro dari seri M4 itu udah ganti panel. Dari yang sebelumnya dia pakai mini LED, sekarang udah pakai panel OLED, atau Apple lebih tepatnya sebutnya sebagai tandem OLED, di mana itu terdiri dari dua panel yang ditumpuk ya, dua panel OLED. Tujuannya sendiri itu adalah buat tetap menghasilkan kualitas warna OLED dengan pure black-nya, dengan unlimited contrast ratio, tapi dengan lebih terang, makanya ditimpah gitu. Nah, ini juga salah satu alasan gue waktu itu upgrade ke iPad Pro ini dari iPad Pro gue itu yang udah jadul banget, 2018 ya. Pas iPad Pro pertama jadi 11 inci, dan ya gue tuh dibikin wow banget ya sama panel tandem OLED di iPad Pro ini. Kayak gue tuh kalau ada kesempatan gue akan ya selalu gue bilang tadi lebih prefer nonton di iPad Pro dibandingin di device multimedia gue lain kayak iPhone, laptop, ataupun TV, karena gue berasa lebih imersif, lebih bisa menikmati secara personal nonton di iPad.
Nah, secara layar 13 inci versus 11 inci juga ada perbedaan nih selain dari ukurannya, yaitu rasio layarnya yang beda, di mana yang 13 inci dia itu 4:3, sedangkan yang 11 inci ini 10:7. Ini ngebuat 13 inci itu jadi lebih ideal buat productivity karena vertical space-nya yang lebih luas. Tapi sebenarnya kalau dipakai buat nonton film di rasio aslinya, kayak perbedaan ukurannya nggak terlalu signifikan gitu. Jadi balik lagi memang ke kebutuhan masing-masing. Kalau gua dulu pas gua beli 11 inci ini gua mikir kayak gue tuh orangnya satset ya, sering mobile kesana kemari, jadi gue butuh yang portable. Tapi memang makin kesini, semakin bertambahnya umur, gue tipikal yang lebih suka kayak kerja di satu tempat aja sampai beres. Jadi kayak 13 inci pun juga cocok-cocok aja selama gue cobain beberapa waktu belakangan ini. Terutama pas gue pakai ini jadi extended screen buat laptop gue MacBook Air. Itu berasa jadi luas banget. Nah, satu yang gue notice dari layar iPad Pro M5 yang terbaru ini adalah anti-reflective coatingnya yang lebih bagus nih dibandingin sama iPad Pro M4. Nah, mungkin setelah rilis iPhone 17 series kemarin ya, yang memang kacanya itu pada dapat anti-reflective coating, iPad pun juga kebagian. Walau Apple nggak mention nih kalau si iPad Pro M5 ini dapat proteksi yang sama dengan iPhone 17 itu, yaitu dia pakai Ceramic Shield 2, di iPad ini enggak. Cuma memang iPad sendiri punya varian nano texture untuk iPad Pro yang memang dia totally anti pantulan ya, dan dia lebih halus, permukaannya enak buat tulis. Tapi memang dikatanya di iPad Pro M5 ini juga ada improvement dibandingin sebelumnya. Katanya kontras warnanya lebih bagus dibandingin yang nano texture di iPad Pro M4. Tapi gue sendiri ngerasa glossy display itu bakalan lebih mantep buat layar OLED. Cuma memang mesti rajin dibersihin aja karena gampang nempel fingerprint. Performance, ya sebenarnya video ini memang ngomongin soal ukuran iPad 11 inci versus 13 inci. Cuma karena yang dibahas ini kebetulan M4 versus M5 ya, sekalian kita bahas dikit lah ya soal performance-nya. Chip M5 sendiri memang ngebawa beberapa update penting dibandingin sama M4. Mulai dari performance yang lebih kenceng, RAM yang lebih gede di 12 GB, di mana M4 ini cuma 8 GB. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7 sama Bluetooth 6 yang lebih future proof. Ada support untuk Thread, yang mana smart home protokol terbaru ya, yang lebih modern. Dan ada juga faster external display support up to 120Hz untuk di chip M5 ketika dicolok ke monitor. Nah, urusan baterai sendiri juga secara spesifikasi gue ngecek Apple mention ini kurang lebih sama di 10 jam untuk kedua iPad Pro, mau yang 11 inci ataupun 13 inci, dan gue sendiri ngerasa nggak ada terlalu perbedaan signifikan. Nah, ngomongin performance, berikut beberapa tes benchmark ya buat ngegambarin peningkatan nih dari chip M4 ke M5. Buat Antutu dan Geekbench sendiri peningkatannya berkisar antara 15-25%, yang mana buat satu generasi tergolong udah bagus banget ya, naik 1/4-nya gitu, biasanya cuma 10% lah. Cuma memang Apple sendiri ngeklaim kalau M5 itu peningkatan utamanya ada di AI processing. Yes, AI, yang mana akhirnya gue coba tes nih di Geekbench AI. Nah, data yang dikasih itu tuh ada banyak banget ya, ada single, ada half, ada quantize, yang mana agak membingungin buat gue, dan akhirnya gue coba lempar ini ke Gemini ya, dan kalian bisa lihat ya, itu yang dia jawab nih. Kita baca satu-satu ya, karena Gemini sendiri sekarang kerja sama Apple ya untuk AI-nya. Nah, ini dia untuk hasil analisa dari Gemini, di mana dia nge-highlight ya untuk chip M5 sendiri, itu tuh dirubah oleh Apple secara fundamental architecture-nya, yaitu neural accelerator-nya sekarang di-built-in di dalam si GPU-nya, yang ngebuat fitur-fitur berbasis AI, kayak misalnya scene removal, auto reframe, dan AI lainnya tuh ya, kayak di aplikasi LumaFusion, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, itu akan lebih cepat efeknya, lebih akurat, dan upscaling-nya juga bakal lebih baik. Sedangkan di Geekbench AI Neural, nah hasilnya juga sangat tinggi di chip M5. Yang mana kalau kita nomor 2 ya, di sini tulisannya Always On Assistant. Di sini dikasih contoh ketika analisa profesional, misalnya ada gambar medical ya, kayak rongsen gitu-gitu, atau misalnya buat scientific data analysis, dia akan lebih cepat gitu. Nah, di sini ditulis juga soal half precision and quantize, di mana ini adalah bread and butter-nya consumer AI, yaitu kalau kita pakai buat live translation sama dictation. Nah, di chip M5 katanya bakal lebih instan saat kita nge-translate live audio atau buat convert dari ngomong ya, switch to text. Dan Apple Intelligence, fitur-fitur kayak clean up di Photos itu bakal lebih cepat, dan writing tools, misalnya kita summarize email yang panjang, itu juga memang tergantung sama si quantize model ini. Sedangkan terakhir di bagian Geekbench AI CPU, di sini memang gapnya kecil ya, tertulis di sini the fallback, yang mana karena memang
Perbedaannya cuma 5-10% improvement. Jadi memang karena most AI task itu di-handle sama GPU dan Neural Engine. Jadi day to day use kita juga nggak bakal ngerasain perbedaan yang signifikan dari performance M4 ke M5 kayak buka tutup aplikasi, kayak gitu-gitu. Karena AI power di chip M5 itu bukan dari traditional processing cores dari CPU-nya, tapi lebih dari ke specialized silicon buat GPU dan si neural accelerator-nya. Intinya memang buat day to day use gua ngerasa sih nggak terlalu signifikan ya, tapi memang mostly karena faktor si iPad OS-nya sih yang rada terbatas dari segi aplikasi yang bisa maksimalin si use case AI-nya tadi. Paling berat sih gua rasa memang lebih ke games aja nih, kayak gua lagi tes si Red Dead Redemption yang baru rilis ya. Aslinya memang game ini tuh dirilis buat PS3, buat Xbox 360, yang mana sekarang udah available di iOS ya, di iPad juga lewat Netflix Gaming. Nah, kedua iPad ini secara gameplay kelihatannya nggak ada beda ya. Di settingan pun kita cek ke performance itu rasanya 60 FPS smooth, juga nggak ada drop. Cuma memang mainin di layar iPad Pro yang lebih gede ngasih elemen imersif ya, sama kualitas speakernya pun juga lebih mantep. Sekalian abis ini kita coba compare kedua speakernya. Oke, gue pengen coba juga bahas soal aksesoris yang mana bisa dibilang wajib buat iPad Pro, yaitu si Magic Keyboard-nya ini dan ada Apple Pencil Pro. Kita mulai dari Magic Keyboard dulu, karena kalau ngebandingin Magic Keyboard dari iPad Pro yang 13 inci sama yang 11 inci itu layoutnya memang kurang lebih sama. Cuma bedanya adalah di ukuran keys-nya di bagian samping-samping sama trackpad-nya. Yang versi Pro 13 inci pastinya lebih gede, yang mana pastinya bikin ngetik long session akan lebih nyaman gitu. Dan trackpad-nya pun juga karena lebih gede, kadang nggak butuh swipe yang terlalu banyak kayak sebanyak di yang versi 11 inci. Tapi buat gue sendiri yang ngetik script ya kadang sehari untuk satu video script mungkin nggak terlalu long session. Jadi secara experience sendiri gue ngerasa buat ngetik nggak terlalu signifikan lah bedanya. Cuma memang pastinya lebih nyaman di yang versi 13 inci. Sedangkan kalau ngomongin Apple Pencil sendiri, yang untuk generasi iPad Pro M4, M5 ini adalah yang compatible si Apple Pencil Pro ya. Jadi jangan salah beli. Yang mana cara penggunaan gue lihat di 11 inci itu lebih cocok untuk tulis-tulis catatan gitu, note taking ya. Sedangkan di 13 inci mungkin lebih cocok kalau kalian yang suka ngegambar-gambar, sketching. Jadi balik lagi ke use case masing-masing. Oke, paling gitu guys untuk comparison antara iPad Pro 13 inci yang M5 sama iPad Pro 11 inci M4. Dimana secara use case sendiri, gue personally ngerasa iPad Pro 11 inci lebih cocok buat kebanyakan orang ya, buat mayoritas ya. Terutama kalau kayak pelajar, buat yang sering travel, buat yang karena portabilitas, sama secara device juga gue ngerasa cocoknya kalau kalian punya MacBook yang ukuran layarnya kecil ya, 13-14 inci ya, MacBook Air, MacBook Pro, itu lebih cocok ke yang 11 inci. Sedangkan yang 13 inci somehow nyaris udah bisa dibilang kayak jadi laptop replacement ya, karena ukuran layar gede tadi buat productivity, buat yang suka gambar juga cocok, fotografer, videographer, music composer itu juga bakal cocok pakai yang versi gede ini. Dan kalau gue sendiri secara personal, gue itu kayak lebih enjoy carrying 11 inci, tapi gue enjoy banget using 13 inci. Jadi kayak tergantung kalian, kalau kalian sering bergerak mungkin 11 inci akan sering kepake, kalau 13 inci ya kalian harus kayak enak di satu tempat karena di body tas lumayan berat gitu. Nah untuk harganya sendiri guys, kalau kita cek sekarang ya, iPad Pro yang M5 udah rilis harganya tuh sama dengan iPad Pro M4 pas tahun lalu dirilis. Dan yang pastinya ya iPad Pro M4 sekarang udah turun harga. Cuma kalau gua cek sendiri secara retail price-nya untuk yang 11 inci ke 13 inci yang M5 itu perbedaan harganya sekitar 7 juta rupiah. Dan kalau gue cek untuk aksesoris itu Magic Keyboard-nya starting di 7 jutaan, tapi lagi ada diskon nih gue cek ya di beberapa retail authorized-nya Apple. Jadi lumayan banget kalau kalian pengen, karena gue beli yang punya gue ini lumayan banget, harganya 7 jutaan sekarang 6 jutaan. Dan Apple Pencil Pro juga ada diskon ya. Jadi nanti gue taruh lengkapnya detailnya semua di kolom deskripsi aja di bawah biar ya kalian bisa langsung ngecek di sana. Oke, itu aja I think comparison ringan kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada yang mau tanyain atau ada yang mau dikomenin silakan di komen di bawah, kita ngobrol bareng di sana. Dan kalau suka videonya kasih tombol jempol, jangan lupa subscribe ke Basic YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin, thank you so much for watching, I'll see you guys on the next video.
Ciao. Audionya asik nih pakai ini. Shure MV7 Plus. Crispy.